The little girl, also known as Tia, had been murdered. Obviously it was my daughter and she was found washed up on a river. Like, what kind of animal leaves a little girl in a river? Halo semuanya, makasih udah memilih untuk menonton video ini. Aku Neni dan selamat datang di Chiller, Chill with Thriller. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kalian sehat selalu. Di episode kali ini aku akan membahas tentang kisah yang terjadi pada tahun 2015 di Australia, di mana ada seorang gadis malang bernama Tia Lee Palmer yang diadopsi oleh sebuah keluarga dan kemudian dinyatakan menghilang. Namun yang menarik dari kasus ini adalah justru polisi merasa curiga terhadap keluarga yang mengadopsi dia. Semuanya, satu keluarga. Gimana cerita lengkapnya? Tanpa babi bu. Ini dia The Story. Tia Lee Alisa Rose Palmer adalah seorang gadis remaja berusia 12 tahun yang tinggal di negara Australia, tepatnya di kota Logan, Queensland. Jika kalian tadi ingat kalau pada akhirnya Tia ini akan diadopsi oleh sebuah keluarga, namun sebenarnya Tia ini punya kedua orang tua kawan-kawan. Dia bukan anak yatim piatu. Bahkan Tia ini hidup bersama kedua orang tuanya sampai ia berusia 7 tahun. Nah, alasan kenapa pada akhirnya ia dititipkan orang tua asuh adalah karena pada usia 7 tahun, sang ibu merasa bahwa Tia ini akan lebih aman jika hidup berjauhan dengan dirinya. Hal ini dikarenakan ibunya Tia, Cindy Palmer, mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Jadi rumah tangganya itu kayak toxic marriage gitu ya. Kekerasan yang dialami oleh Cindy Palmer sangat parah sampai-sampai dia berpikir bahwa suatu hari dia akan kehilangan nyawanya di tangan suaminya. Karena itulah Cindy memutuskan untuk mengikutsertakan anaknya di dalam program foster care. Aku udah cari tahu ternyata program foster care ini ada di Australia dan cukup umum dilakukan oleh orang tua yang merasa bahwa anaknya tidak cukup aman berada tinggal berdekatan dengan dia. Lalu apakah foster care itu? Nah, menurut Wikipedia, foster care termasuk dalam pengasuhan berbasis rumah yang diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan pengasuhan dan perlindungan. Anak-anak dan remaja diberikan akomodasi alternatif selama mereka tidak dapat tinggal bersama orang tua mereka. Nah, seperti kebanyakan layanan perlindungan anak lainnya, negara bagian dan teritori bertanggung jawab untuk mendanai perawatan berbasis rumah ini. Jadi, kalau ada orang tua asuh yang ikut serta dalam foster care ini, dia ambil anak dan dia bawa tinggal bersama dia akan dapat uang dari pemerintah, ya gitulah kira-kira ya. Pada Januari 2015, saat dia menginjak usia 12 tahun, ia kemudian diadopsilah oleh keluarga Thorburn ini. Keluarga Thorburn ini terdiri dari 4 orang anggota keluarga. Jadi ada ayahnya, ibu, dan 2 anak laki-laki. Ayahnya bernama Rick Thorburn, ibunya bernama Jolene Thorburn, kedua anak laki-lakinya bernama Joshua Thorburn 19 tahun dan Trent Thorburn 18 tahun. Tia kemudian bersekolah di sekolah menengah Marsden. Selayaknya anak sekolah pada umumnya, Tia itu menjalani hari-harinya dengan normal, mengerjakan tugas, ikut ekskul. Dia juga merupakan anak yang aktif dan ceria. Bahkan meskipun ia sudah berada di sebuah keluarga yang baru, Tia ini tetap berkomunikasi dengan ibu kandungnya. Nah, semua hal di dalam kehidupan Tia berjalan dengan normal sampai pada suatu ketika Tia dinyatakan menghilang. 30 Oktober 2015, seperti biasa, Tia diantar oleh Rick ke sekolahnya di pagi hari. Namun ketika sore hari, pada saat seharusnya Tia sudah pulang, dia tidak kunjung pulang ke rumah. Bahkan sampai pada malam hari tiba, Tia tidak juga kembali ke rumah mereka. Rick yang panik kemudian memutuskan untuk menelpon polisi dan melaporkan kehilangan Tia. Rick juga ikut memberikan pernyataan tentang kapan terakhir kali ia bertemu dengan Tia. Ketika polisi bertanya kepada Rick, apakah Rick memiliki dugaan di mana keberadaan Tia? Rick menjawab, ada kemungkinan besar Tia ini kabur dari rumah karena menurut Rick ini bukan kali pertamanya Tia kabur dari rumah. Dan hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan Jolene istrinya bahwa iya memang benar Tia sering kabur dari rumah dan kemudian kembali lagi ke rumah mereka. Nah, sebenarnya pernyataan ini cukup janggal ya di mata polisi karena kalau memang Tia sering menghilang, kenapa tidak pernah ada laporan atas kehilangan anak bernama Tia ini? Kenapa baru kali ini gitu dilaporkan? Aneh kan?
Namun di tahap ini belum bisa menyimpulkan karena semuanya masih terlalu dini. Polisi kemudian mulai melakukan sejumlah usaha pencarian dengan melibatkan banyak pihak. Pencarian dilakukan berhari-hari lamanya, tanpa adanya hasil, tanpa adanya progres yang berarti, hingga pada suatu hari, tepat di hari ke-6 setelah Tia menghilang, para pemancing lokal menemukan tubuh Tia di pinggiran sebuah sungai yang bernama Sungai Pimpama. Sungai Pimpama ini terletak sekitar 30 km dari kediaman keluarga Thornburn. Dikabarkan bahwa para pemancing yang menemukan tubuh Tia ini sempat mengalami trauma karena mereka menemukan tubuh Tia ini dalam kondisi yang cukup mengenaskan karena tubuh Tia ditemukan dalam keadaan tanpa busana dan dalam kondisi yang cukup membusuk sampai-sampai polisi kesulitan mengidentifikasi jenis kelamin dari jenazah itu. Setelah jenazah itu ditemukan, polisi kemudian mengamankan area TKP dengan memasang sejumlah polis lain. Tim forensik juga turut menyisir area tersebut guna mencari bukti-bukti yang dapat mengarahkan mereka kepada pelaku kejahatan dari penghilangan nyawa Tia ini. Polisi juga meminta kerjasama dari penduduk setempat untuk memberikan informasi sekecil apapun terkait dengan kasus ini, terutama masyarakat lokal yang berada di area itu dalam kurun waktu 1 minggu sebelum jenazah ditemukan. Untuk memastikan identitas dari jasad tersebut, polisi melakukan tes DNA dan seperti yang sudah kita tebak, tubuh itu berhasil diidentifikasi sebagai tubuh dari Tia Leigh Palmer. Kasus kematian yang memilukan ini tentunya menyita atensi publik yang turut merasakan luka mendalam atas kepergian gadis malang ini yang kehilangan nyawanya dengan cara yang tidak wajar. Bahkan pada 8 November 2015, sekitar 300 orang berkumpul dan menyalakan lilin untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Tia. Sementara pemakaman dilakukan pada tanggal 14 November 2015 dengan dihadiri oleh sekitar 600 orang yang mengenakan pakaian berwarna ungu bersimbol hati yang di dalamnya bertuliskan In Loving Memory of Tia Leigh, Rest in Peace. Pemakaman ini tentunya juga dihadiri oleh keluarga Thornburn yang menunjukkan kesedihan mendalam atas kepergian Tia, terutama ibu sambungnya Julin yang terlihat sangat terpukul dan bersedih atas kehilangan Tia ini. Selama proses penyidikan ini, tim kepolisian sempat mengalami jalan buntu. Meskipun pada tanggal 4 Desember 2015 polisi menemukan sepatu Tia di sekitaran tempat di mana tubuhnya ditemukan, namun hal ini sayangnya tidak menjadi petunjuk yang berarti. Polisi melakukan banyak usaha lainnya untuk menemukan pelaku kejahatan ini, seperti menginterogasi masyarakat di area sekitar yang memiliki catatan kriminal, menyapu jengkal demi jengkal semak dan saluran air di sekitar sekolahnya Tia, sampai kepada menawarkan $250.000 Australia kepada siapapun yang dapat memberikan petunjuk mengenai kasus ini. Namun sayangnya, semua usaha ini tidak membuahkan hasil. 14 Maret 2016, Cindy Palmer yang merupakan ibu kandung dari Tia muncul dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di saluran televisi. Ia memohon kepada siapapun yang memiliki petunjuk sekecil apapun tentang kasus ini. Dan pada akhirnya, sekitar 2 bulan setelah itu, datanglah sebuah telepon anonim kepada tim penyidik. Telepon itu mengatakan bahwa ia memiliki pesan chat Facebook antara Trent dan sepupunya. Bahkan penelpon ini juga mengungkapkan bahwa ia tahu keluarga Thornburn mengadakan meeting atau rapat keluarga di malam sebelum Tia dinyatakan menghilang. Adapun isi dari pesan Facebook tersebut seperti ini. Ini Trent ya yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu sepupunya. Hey, lagi senggang nggak? Ada yang pengen aku omongin nih? Ya boleh dong, kenapa nih? Aku lagi ada masalah dan aku nggak tahu harus apa. Aku tahu pasti kamu nggak bakal percaya deh. Tapi aku bilang yang sebenarnya kok. Tolong dong bantu aku. Jadi ceritanya hari Minggu kemarin ayah ibuku pergi kasih makan kuda. Aku lagi di rumah, lagi ngerjain tugas, dan Tia juga ada di rumah. Sehabis ayah ibu baru aja keluar rumah, Tia bilang kalau aku nggak mau kayak gituan sama dia bakal habisin anjing aku Louis. Aku belum pernah kayak gituan sebelumnya, dan dia paksa aku untuk kayak gituan dengan dia. Aku cuma mau anak itu pergi dan menghilang dari hidup aku. Tapi aku tahu dia sumber pendapatan ayah dan ibu. Gimana menurut kalian? Apa kalian percaya dengan Trent? Apakah menurut kalian memang Tia sebenarnya yang lebih dulu menggoda si Trent ini? Komen di bawah. Berkat telepon anonim tersebut, polisi kembali yakin untuk memfokuskan penyelidikan mereka kepada keluarga Thornburn ini.
Polisi kemudian memasang sejumlah alat penyadap di rumah mereka, dan pada akhirnya polisi mendapatkan hal yang janggal karena polisi mendapatkan rekaman percakapan Rick dan anggota keluarganya di saat Rick sedang membriefing anak dan istrinya untuk menyamakan jawaban mereka jika polisi bertanya tentang apa yang terjadi di hari itu. Jadi Rick ini kembali panik ya, karena polisi terlihat jelas sangat memfokuskan penyidikan ke mereka lagi gitu. Bagi kita orang awam tentunya hal ini udah cukup bukti untuk menyeret 4 orang ini ke ruang interogasi, tetapi bagi polisi masih butuh bukti lebih banyak untuk melakukan hal itu. Pada tanggal 13 Desember 2016, polisi menyita sebuah mobil Ford yang ternyata merupakan mobil dari Rick yang dijual sesaat setelah kehilangan Tia. Dan hal ini dirasa cukup janggal karena pada saat putrinya menghilang dan belum ditemukan, kenapa dia malah jual mobil gitu. Agak aneh aja, apakah dia berusaha menghilangkan barang bukti, apakah ternyata di mobil itu ada sesuatu yang dia ingin lenyapkan, dia ingin jauhkan, dia ingin hilangkan gitu. Nah ternyata bagi polisi ini cukup untuk dijadikan bukti untuk menyeret 4 orang itu dan dilakukanlah interogasi. Dengan kemampuan dari pihak penyidik, akhirnya Julin, istrinya, dan anaknya Joshua berhasil dibuat mengaku dan menceritakan bahwa kemungkinan besar Tia memang dilenyapkan oleh ayah mereka Rick. Lebih lanjut, Julin menjelaskan bahwa pada malam hari itu yang ia tahu adalah malam itu Tia sedang di kamarnya. Ia duduk di atas ranjangnya. Aku mengucapkan selamat malam kepadanya dan memintanya tetap di kamar untuk segera tidur. Itu kata Julin. Sementara Joshua kemudian menceritakan kalau ia mengetahui pada saat Ren bercerita kepada Rick kalau dia mempunyai hubungan spesial dengan adiknya Tia, kan hubungan badan. Kemudian Ren takut kalau Tia akan mengandung anaknya. Rick yang tentunya terkejut dengan pengakuan anaknya ini kemudian memberitakan hal ini kepada istrinya dan mengajak istrinya untuk memikirkan sebuah rencana untuk menyelesaikan masalah ini demi menyelamatkan anak mereka dari kurungan penjara. 29 Oktober 2015 atau sehari sebelum Tia dinyatakan menghilang, Rick memerintahkan kedua anak mereka beraktivitas di luar rumah yang dapat disaksikan oleh orang-orang. Ia juga menyuruh istrinya Julin untuk pergi ke rumah kerabatnya. Di malam itu, Josh melihat gelagat ayahnya yang menyuruh mereka semua keluar. Ia mulai berpikir bahwa mungkin ayahnya ingin melakukan sesuatu hal yang buruk kepada Tia. Tapi mereka semua tidak menanyakan detail atau alasan kenapa ayahnya menyuruh mereka semua keluar. Jadi kayak tahu aja gitu. 3 jam kemudian, semua anggota keluarga kembali berkumpul di rumah dan kemudian Rick berkata, Tia tidak lagi bersama kita. Jangan menanyakan apapun. Semakin sedikit yang kalian tahu, akan semakin baik. Gitu kata Rick. Namun sesuai dengan kesaksian, Joshua tidak dapat memberitahukan apa yang sebenarnya Rick lakukan secara mendetail terhadap Tia. Dari keterangan Julin dan Joshua itu, polisi kemudian menekan Rick dengan lebih intens lagi. Sehingga pada satu titik, Rick tidak dapat berkelit lagi dan mengakui bahwa ialah yang telah mengakhiri nyawa Tia. Akhir cerita ini ditutup dengan Rick yang pada tanggal 20 September 2016 didakwa atas penghilangan nyawa terhadap Tia Lee Palmer dan juga upaya untuk memutarbalikkan fakta. Ia pingsan tak lama setelah penangkapannya, bahkan sempat koma selama beberapa hari. Ia juga sempat melewatkan jadwal persidangannya dan polisi menduga bahwa sebelum penangkapan atau pada saat penangkapan, Rick ini sempat meminum pil dalam upaya mengakhiri nyawanya sendiri. Kemudian pada Juli 2017, Joshua Thorburn dijatuhi hukuman 3 bulan penjara karena telah berbohong kepada polisi dan menyembunyikan fakta tentang kematian Tia. September 2017, Ren dijatuhi hukuman 4 tahun penjara karena insest, sumpah palsu, dan usaha memutarbalikkan fakta. November 2017, Julin Thorburn dijatuhi hukuman 18 bulan penjara karena sumpah palsu dan menyembunyikan fakta tentang kematian Tia Lee Palmer dan berusaha memutarbalikkan jalannya keadilan. 25 Mei 2018, Rick Thorburn mengaku bersalah secara resmi di hadapan Mahkamah Agung dan kemudian dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kemungkinan pembebasan bersyarat. Itulah akhir dari kisah pilu gadis Malang ini, Tia Lee Palmer. Aku sangat menyayangkan ya peran keluarga Thorburn ini karena bukannya menjadi keluarga asuh yang menjalankan amanah untuk menjaga anak ini. Karena kan foster care itu diadakan atau dibuat untuk menggantikan peran orang tua yang harusnya didapatkan oleh peserta foster care ini. Nah, harusnya dengan ikut dalam program ini justru Tia itu akan lebih aman, hidupnya itu akan lebih bahagia. Tapi ternyata sebaliknya malah ia kehilangan nyawanya dari program foster care ini.
Terutama Julin, penasaran gimana sih peran dia di rumah sebagai ibu gitu. Apalagi sesama perempuan, sama sekali tidak ada keinginan untuk melarang suaminya, sudah membuat rencana yang jahat, tapi dia tetap membiarkan aja dan ya udah terserah gitu suaminya mau apa. Aneh. Dan aku yakin dia juga bisa kok melihat gelagat anak laki-lakinya, mungkin kayak mengganggu Tia. Dan harusnya sebagai seorang ibu, peran dia adalah untuk menasehati anak-anaknya, untuk mengingatkan suaminya, dan untuk memberikan kasih sayang yang tentunya dibutuhkan oleh Tia. Dan aku juga berandai-andai kalau aja Tia itu ada keluarga sambung yang benar-benar baik, yang mau menerima dia dan menjaga dia sebagai selayaknya keluarga kandungnya dia, pasti dia akan tetap jadi anak yang bahagia, ceria, yang menjalani masa-masa di usia 12 tahun dengan penuh kebahagiaan. Dan Cindy Palmer, ibunya Tia, dia banyak mendapatkan hujatan, dia banyak mendapatkan kritikan-kritikan tentang mengapa ia menyerahkan anaknya begitu saja kepada orang yang gak jelas gitu ya. Tapi sebenarnya pada awal pertemuan dia dengan keluarga sambung ini, Cindy Palmer ini tidak setuju karena Cindy Palmer ini merasa enggan untuk menempatkan anak perempuannya ini di rumah yang terdapat 2 anak laki-laki. Terutama karena kesan pertama dia bertemu dengan Rick itu sangat buruk. Karena waktu saat ketemu sama Rick itu menceritakan kepada Cindy kalau dulunya waktu muda dia tuh sering ikut geng-gengan. Dia tuh jago pakai pistol, dia bisa nembakin pistol. Terus dia juga bangga karena katanya dia itu familiar dengan dunia prostitusi dan dia bangga dengan hal itu. Rick ya, nah Rick ini dia di luar terlihat normal, dia seperti ayah penyayang, kepala keluarga yang baik, tapi sebenarnya di dalam dia itu sanggup untuk mengakhiri nyawa gadis kecil malang ini cuma untuk melindungi anaknya. Dia lindungi anak dia sendiri, tapi anak yang dia angkat, diamanahkan ke dia, dia nggak jaga amanah itu. Tapi aku sangat menyayangkan di sini program foster care ini tidak begitu menyaring orang tua asuh yang ikut serta dalam program ini. Seharusnya pihak penyelenggara foster care ini lebih hati-hati dan lebih cross-check lagi tentang background dari orang tua asuh yang mendaftar di program itu. Apa motivasi mereka mengangkat anak? Apakah itu murni demi memberikan kasih sayang? Atau justru hanya untuk mendapatkan pundi-pundi uang dari pemerintah? Ya kan? Harusnya dicari tahu. Bahkan nih ya, setelah Tia menghilang itu kan ada jeda waktu ya, sampai polisi itu tahu kalau keluarga Thornburn inilah pelakunya. Jadi di jeda waktu itu, Rick dan istrinya ini memang tidak mengadopsi anak lagi, tetapi mereka membuka daycare di rumah. Jadi mereka buka jasa penitipan anak. Nah, tapi karena kepolisian sudah terlanjur fokus pada mereka, polisi menemukan ada 9 catatan kriminal dari Rick yang terjadi di masa lalunya yang tidak berhubungan dengan Tia. Tapi ini kemudian diadukan oleh polisi ke Departemen Pendidikan dan Perlindungan Anak, dan pada akhirnya karena hal ini izin daycare yang dimiliki Rick dan Juliet dicabut. Berarti kalau dari awal aja bisa di cross check lebih lanjut. 9 catatan kriminal yang dimiliki Rick itu udah cukup untuk menjauhkan Rick dari program ini. Pada akhirnya Tia mungkin diadopsi oleh orang lain. Itu berandai-andai gak akan ada habisnya. Nah, segitu dulu video ini. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kalian yang suka cerita-cerita kriminal, dan kasih tahu aku kalau ada kasus tertentu yang kalian pengen aku bahas. Tinggalkan juga komentar positif biar aku lebih semangat lagi upload videonya. Video ini dibuat tanpa adanya maksud untuk menakuti atau membuka aib siapapun, tetapi untuk dijadikan bahan pembelajaran kepada kita semua agar lebih waspada dalam menjaga diri sendiri maupun orang tercinta. Sampai jumpa di video aku yang lainnya. Bye!